Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi matematika pada hari ini, silakan dibuka halaman 86 tentang data, piktogram dan diagram batang. Kemarin sudah digarisbawahi, data ada dua macam, ada data kuantitatif, data yang kebanyakan berupa angka seperti nilai ulangan, tinggi badan. Kemudian data kualitatif adalah data yang tidak berupa bilangan. Nanti juga akan keluar di ujian, jadi diperhatikan baik-baik. Contohnya tentang kegemaran siswa, pekerjaan, dan lain-lain. Lanjut halaman 87 tentang cara pengumpulan data. Di sini 87 sampai 89 ada 4 macam. Yang pertama adalah dengan cara tes. Ini. Yang kedua adalah dengan pengamatan langsung. Pengamatan langsung ada 2 macam. Ada primer, ada sekunder. Primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Kemudian data sekunder dengan memanfaatkan suatu lembaga. Kalau di Indonesia ada beberapa lembaga pendataan ya, seperti itu. Atau misalnya di RT kita ingin tahu tentang data jumlah orang, kita melewati Pak RT, data di rumah Pak RT, itu juga merupakan salah satu contoh data sekunder. Data primernya misalnya kita menginginkan jumlah RT tapi dengan datang menghitung satu persatu ke rumah. Kemudian selanjutnya cara ketiga adalah dengan cara wawancara. Di sini ada narasumber, yaitu orang yang ditanyai, dan juga ada pewawancara adalah orang yang ingin membuat data dengan cara wawancara. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara kuesioner atau angket. Di sini kita akan membuat beberapa lembar yang isinya adalah pertanyaan bentuk pilihan, yang kemudian nanti kertas-kertas tersebut atau bisa lewat Google Form kalau sekarang, kemudian kita jadikan satu, kemudian kita jadikan data. Kemudian penyajian data ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dengan cara daftar. Daftar adalah seperti ini, biasa saja. Kemudian dengan cara tabel berbentuk kotak-kotak. Ini di halaman 91. Kemudian lanjut di halaman 92 ada piktogram. Kemarin juga sudah dibahas ya, ini sekedar mereview kembali agar anak-anak tidak lupa. Piktogram adalah penjelasan data dengan cara menggunakan gambar. Terakhir dengan diagram batang, ini yang cukup banyak digunakan, yaitu dengan diagram batang. Lanjut di halaman 94. Diagram batang ada 2 macam, vertikal. Vertikal itu seperti ini ya. Seperti ini, vertikal ke atas. Kemudian ada yang horizontal. Kemudian di sini kita harus tahu langkah-langkah menyajikan data dengan diagram batang. Sumbu, pertama kita harus membahas sumbu. Sumbu itu yang seperti ini ya, sumbu yang seperti ini. Nah ini ya, kita buat ini dulu. Istilahnya kalau dalam matematika ada X, ada Y. Nah, kemudian nanti kita buat batangnya. Sumbu tersebut yang bawah jenisnya, yang ini adalah jumlahnya. Kita juga sudah mengerjakan di halaman 100 kemarin. Di sini kita mencari tahu diagram batang dengan cara menjawab pertanyaan di sini. Berapa murid yang tinggi badannya 126? Kita cari 126, jumlahnya ada 10. Berapa murid yang tinggi badannya 127? 127 ada 12. Berapa selisih? Kalau selisih ini berarti besar kurangi kecil.
selisih murid yang badannya 128 dan 30. Kita cari tahu 128 jumlahnya 4, yang 130 jumlahnya 7. Ini karena di tengah-tengah. Nah, karena besar goreng kecil, 7 digoreng 4, jadi jumlahnya ada 3, selisihnya 3. Berapa persen murid yang tingginya 129? Kemarin tidak saya jelaskan karena penjelasan persen juga masih belum. Jadi sebenarnya caranya adalah perbandingannya 129 dibagi jumlah ini semua 130 sampai 129, 259 tambah 128, 377 tambah 127, 404 tambah 226, 530 tambah 125, 655. Jadi seperti ini. Seperti ini kali 100. Nah, ini untuk menemukan berapa persennya. Tetapi ini cukup sulit ya anak-anak, jadi kita skip. Semoga tidak keluar di ujian. Selanjutnya tugas hari ini yang pertama adalah mengerjakan tugas di halaman 102. Di sini mengetahui jumlah penduduk di RT, berapa usia tertua di RT, berapa usia termuda di RT, berapa usia terbanyak, berapa jumlah penduduk usia 60 tahun. Jadi nanti seperti ini. Ini jumlah orangnya. Kita lihat, kita mulai dari 10, 15, 20, misalnya 25 sampai ke atas sampai misalnya 40. Kemudian kita isi di sini usia 5, usia 1 sampai 10, bisa 11 sampai 20 ya, 20 sampai 30, gitu seterusnya sampai 60 sampai 70. Kita membuat diagram batang dengan cara seperti ini. Apakah kita harus ke Pak RT? Boleh ke Pak RT. Boleh juga kita membuat data dengan cara mengarang, tidak apa-apa, agar lebih cepat. Kemudian selanjutnya rangkuman dibaca lagi dan digarisbawahi yang penting. Terakhir kita kerjakan di halaman 104. Nah, misalnya seorang guru melakukan ulangan untuk mengumpulkan data tentang nilai matematika siswa di kelasnya. Metode ini dinamakan dengan pengumpulan secara tes. Nah, begitu selanjutnya Romawi 1 sama Romawi 2. Romawi 1 sampai 30, Romawi 2 sampai 10. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menulis pertanyaan pada sebuah paket lembar isian disebut kuesioner atau angket ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk tugas hari ini. Nah, dimohon untuk dikerjakan, dan nanti semua tugas baik bahasa Inggris ataupun matematika saya cek ketika kita sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.